pada tulisan Pak Damai Hari Lubis. Judulnya, Effendi Ghazali beri sinyal Jokowi ketakutan butuh perlindungan. Padahal sebelumnya kita bahas Pak Jokowi itu sangat tegas. Ya, Damai Hari Lubis, aktivis mujahid 212, pemerhati politik dan hukum. Arah pernyataan Effendi Ghazali atau kita singkat EG ya. Jadi kalau di bacaan berikutnya saya sebut EG, itu maksudnya Effendi Ghazali. Dia menyatakan Prabowo Subianto PS, disingkat biar mudah, akan menjaga keselamatan Jokowi dan keluarga jika dirinya menjadi Presiden RI di 2024. Jadi tiba-tiba publik kita mendengar Effendi Ghazali bilang bahwa Prabowo akan menjaga keselamatan Jokowi dan keluarganya jika dia menjadi Presiden RI. Nah kan kemudian pertanyaannya, kok bisa? Maksudnya bagaimana? Kronologinya seperti apa? Begitu ya. Nah, disitulah Effendi Ghazali kemudian mencoba memaparkan. Jika dari sudut pandang kacamata terkait fenomena dan gejala realitas di luar daripada unsur objektivitas atau kebenaran yang ada, maka pernyataan EG, Effendi Ghazali ya, ini adalah sebuah sinyal atau kode keras kepada publik bahwa Jokowi fobia atau ketakutan kepada sebuah kelompok yang ada dan hidup di tengah masyarakat ini. Mungkin karena dia merasa punya banyak kesalahan fatal dalam memimpin bangsa ini. Salah satunya adalah kaitan terkait materi tuduhan Bambang Trimulyono dan dugaan Gus Nur bahwa dirinya gunakan ijazah palsu sebagai persyaratan pencalonan untuk Pilkada Solo, Pilgub DKI dan Capres RI di 2014 dan 2019. Nah, terkait kekhawatiran adanya laporan di KPK terhadap anaknya Gibran dan terkait disreksi hukum politik serta beberapa regulasi yang ia terbitkan yang nyata membuahkan implikasi yang problematis, diantaranya Jokowi sebagai presiden adalah akibat kebijakan politiknya sebagai salah seorang intelektual dari pembubaran organisasi HTI dan FPI melalui regulasi yang ia terbitkan Perpu nomor 2 tahun 2017. Dari situlah kemudian FPI dan HTI bubar. Nah, kemudian keputusan dari para pembantu kabinetnya secara politik dan hukum yang indikasinya adanya kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis. Dan itu terbukti dengan dipenjarakannya Imam Besar Habib Rizik Syihab. Luar biasa ya. Selain itu, info dari Effendi Ghazali juga substantif mengisyaratkan bahwa Prabowo Subianto akan didukung kekuatan finansial melalui anggaran dari rekanan Jokowi yang mendanai Jokowi pada saat menjadi rivalnya PS di 2 kali Pilpres kemarin. Kebayangkan bagaimana dana yang unlimited itu, yang tidak berseri itu, sekarang akan diarahkan ke Prabowo. Luar biasa ini. Apakah hanya bantuan finansial atau dana yang memang amat dibutuhkan dalam rangka sosialisasi atau publikasi platform calon? Benar. Karena untuk mendapatkan bantuan konstituen yang sebelumnya mendukung Jokowi tentu akan sulit. Karena para konstituen akan rumput dari PDIP akan ikut arahan dari Megawati sang ketum partai. Terlebih Jokowi sebentar lagi ibarat kapal terbang yang sudah mau take off, akan segera meninggalkan jabatannya. Apakah dukungan Jokowi kepada PS punya dampak kepada Mega? Jawabannya hampir tidak ada. Dan bukan juga oleh sebab Jokowi dukung PS. Maka Mega menuntut kepada Jokowi atau manut kepada Jokowi. Justru Mega menganggap Jokowi sejak 2014 dari awal pencapresan sekedar petugas partai. Dan faktanya Mega pun sudah tegas mengatakan dirinya akan mendukung capres dari kader PDIP. Kuat arahannya ke anak biologis dan sebagai anak idealis. Siapa lagi kalau bukan Puan Maharani? Iya kan? Nah, kemudian akhir bahasannya adalah bahwa info dari Effendi Ghazali ini ya sebetulnya lumayan untuk para bakal capres, utamanya bagi PDIP. Karena jika Jokowi benar dukung PS, maka kader rumput basis PDIP menjadi tahu bahwa Jokowi tidak patuh kepada Mega. Bisa mendapat tuduhan dari anggota partai PDIP sebagai pengkhianat partai yang sudah membesarkannya. Bagaimana
Reaksi Mujahid 212 dan emak-emak pendukung Prabowo Subianto jika tahu PS akan dapat dukungan dari Jokowi. Terlebih tanda-tanda Prabowo sama sekali tak mau bertemu IBHRS. Tokoh karismatik yang dulu dianggap PS sebagai ulama besar dan tokoh penting pendukungnya saat Pilpres kemarin, ya. Sampai-sampai PS datengin HRS ke Saudi, Mekah, Arab Saudi. Masih ingat ya, jelang pemilu 2019. Lalu PS sebagai capres mendapat dukungan para ulama melalui rekomendasi ijtihad ulama di Jakarta. Nah, dari sisi pandang hukum, jika benar apa yang dia katakan Effendi Ghazali, Prabowo arogan, selain GR tentu, merasa bakal menang seolah akan mengungguli Anies dan mengalahkan Puan. Padahal tadi dukungan Jokowi kepadanya itu tak punya arti sama sekali. Karena masa konstituen Jokowi yang dulu akan kembali, itu akan kembali mendukung Banteng, akan kembali mendukung PDIP. Dan mereka akan mudah amnesia kepada Pak Jokowi yang akan tinggal landas jabatan presidennya. Terlebih Jokowi bukan tokoh senior partai, tapi hanya sebagai ex petugas partai.